Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa kembali di channel kita ngulik jalan. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Kita mau coba jalan malam nih. Jalan ke Garut ya. Jalan ke Garut itu dari Bogor kurang lebih butuh waktu 5 jam ya kalau nggak berhenti-berhenti. Cuman ya pasti kita banyak berhenti ya, karena apalagi jalan malam kayak gini mungkin lebih dari 5 jam. Nah, posisi saat ini kita sudah nyampe di dekat daerah Sentul ya, di Kecamatan Babakan Madang nih. Kebetulan saya tadi starting dari Bogor di Citerep, jadi kita rutenya itu memang ke Garut lewat Puncak, Cianjur, Bandung sampai dengan Garut. Nah, touring kali ini juga kebetulan saya nggak sendiri, bareng dengan teman-teman kantor. Kebetulan untuk lokasi titik kumpul kita ini adalah di SPBU Cibogo ya, dekat daerah Gadok sana. Jadi rute kita ini lewat Bukit Pelangi. Nah, ini kita kebetulan udah nyampe ke gerbangnya Bukit Pelangi. Ini lumayan gelap ya nih, lewat Bukit Pelangi ini. Padahal ini posisi baru jam 7 malam nih ya, jam 7 malam. Jadi teman-teman kalau mau lewat sini malam-malam tolong di prepare untuk lampu penerangannya, karena di sini tuh benar-benar nggak ada penerangan sama sekali ya. Mungkin kalau sudah jam 12 ke sana itu saran saya sih jangan lewat sini, karena sangat sepi sekali ya teman-teman. Kebetulan besok ini kita memang ada cuti bersama ya, hari raya Waisak. Jadi kita coba memanfaatkan liburan ini dengan ya touring-touring lah, nggak jauh-jauh banget. Nah, meskipun besok itu memang libur dan cuti bersama, tapi saya lihat belum ada aktivitas orang yang touring juga ya, mungkin masih sore ya. Nah, ketika pas nyampe Gadok, ternyata lalu lintas yang ke arah Bogor memang cukup padat. Sebelah kanan ini terjadi kemacetan ya. Padahal belum ada aktivitas apa-apa ya. Maksudnya masih hari ini tuh masih hari kerja, cuman ya memang seperti inilah kalau puncak. Coba bayangkan kalau Sabtu Minggu gimana nggak padatnya ya teman-teman. Hari kerja aja seperti ini. Tapi kalau motor sih nggak ada masalah, kalau walaupun macet masih bisa slip lewat kiri kanan. Yang penting tetap jaga keselamatan kita dan orang lain. Saat ini jam menunjukkan pukul 19:15 ya, jadi belum setengah 8 juga. Tapi aktivitas sudah lumayan padat ya. Biasanya kalau lagi musim cuti bersama seperti ini, banyak juga nih para pengendara yang memang memanfaatkan untuk touring ya. Cuman kalau malam ini ya saya belum melihat sih ada orang yang rombongan motor yang pergi untuk touring. Nah, memang kalau kita pas ketemu kemacetan kayak gini, kita memang harus dilatih kesabaran ya. Apalagi kalau kita ketemu dengan yang motor yang lagi ngawal mobil di belakang ini. Wah, ini harus benar-benar kita tambah sabar ya. Apalagi ambil jalan kita sendiri ya. Jadi harus sabar-sabarlah teman-teman kalau lagi touring dan menghadapi kemacetan. Nah, akhirnya kita nyampe juga ke SPBU Cibogo, tempat kumpul
teman-teman ya, kebetulan teman-teman tuh kumpulnya di sampingnya nih, di Indomaret. Jadi memang tadi saya dapat info di grup, memang sudah ada beberapa teman-teman yang sudah sampai. Kita parkir dulu ya, sampai ketemu teman-teman dulu. Nah, ini kita ngopi dulu sambil cek posisi ini. Sudah sampai di mana teman kita yang lainnya. Nah, ini kita udah kumpul bareng. Kita sementara 5 motor, tapi ada 2 motor lagi yang masih di belakang. Sementara kita tinggal aja. Nah, kita nanti akan makan di mana ya? Cianjur kali ya. Nah, yang 2 lagi ada Najar dan Iko yang masih di belakang ya. Ini ya. Nah, ini kita jam 8 pas kita berangkat. Jam 8 pas kita berangkat. Ini ya seperti inilah kalau turun gitu. Kadang bisa bareng, jalan bareng, kadang nggak bisa. Waduh, ini macet banget ya, yang ke arah Bogor, ke arah Sarua, ke arah Ciawi. Ini ya. Kalau ke arah puncak sih lancar-lancar aja. Oh ya. Nah, ini. Nah, jalan malam itu sebetulnya plus minus ya. Jadi kita ngomong plusnya dulu lah. Plusnya itu kalau menurut saya udara enak sih sebetulnya, nggak terlalu, ya pasti nggak panas lah, bukan nggak terlalu ya, nggak terlalu panas. Terus kedua, kemungkinan macet itu kecil ya, potensi macetnya itu. Kemudian ketiga, ya enak aja sih sebenarnya kalau malam-malam tuh, karena kalau riding itu yang paling enak tuh sebetulnya ya di jalan ya sebetulnya. Nah, kalau minusnya nih, kalau minusnya itu ya pandangan pasti akan ini terbatas ya dibandingkan kalau kena siang hari gitu kan. Siang hari. Kemudian terus kedua ya potensi untuk lelahnya itu tinggi, karena kan harusnya orang kalau malam itu emang dipakai untuk istirahat ya. Itu emang ya, tapi kan sebetulnya itu pilihan aja, bisa berangkat malam ataupun berangkat siang ya pilihan aja. Oh iya, ini berangkat malam ini juga bukan pertama kali kita. Dulu kita pernah berangkat malam lagi, berangkat malam ke Citorek waktu itu ya, malah hujan waktu itu. Ini sih penting, alhamdulillah nggak hujan nih. Ini ya nggak hujan, terus habis hujan malah, jadi lebih enak nih ini ya apa? Ini apa? Udaranya itu. Nah, ini 7 menit. Nah, 7 menit udah nyampe Megamendung nih. Nah, cuman kalau besok pagi ya nggak tahu lah ya, karena kan ini cuti bersama, pasti crowdednya minta ampun. Oke teman-teman, nanti kita sambung-sambung lagi ya kalau ada yang bagus-bagus. Nah, ini Ataun malam-malam ya. Ini jam 8.23 di Ataun ya. Sepi sih enggak, rame juga enggak, biasa aja. Ini ya kondisinya ya. Ini udah mulai gerimis, ya Allah, mudah-mudahan cuman gerimis kecil doang ya. Jadi biar kita nggak ribet-ribet ini apa, ganti mantel, mudah-mudahan. Ini ya. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe Cianjur. Tadi kita sempat istirahat, makan sambil nunggu teman kita 2 orang yang ketinggalan ya, kurang lebih 2 jam kita tadi istirahat. Ini kita habis ngisi BBM, kita lanjutkan perjalanan ke Garut melalui Bandung. Nah, ini kita udah nyampe Ciranjang. Tadi Cianjur udah kelewat. Sekarang kita posisi di Ciranjang.
Lalu lintas lumayan sih ya, lumayan nggak terlalu sepi juga, tapi ya nggak terlalu rame. Tapi ya untuk ukuran jam 11 malam ini hampir jam 12 malamnya termasuk lumayan rame nih teman-teman ya. Nah untuk kendaraan sendiri memang didominasi rata-rata kendaraan truk ya. Kalau kendaraan roda 4 sih memang ada tapi nggak begitu banyak ya. Jalur ke Bandung lewat Ciranjang memang jalannya lumayan cukup lurus dan mulus ya. Nah karena jalannya memang lurus dan mulus ya, memang kita bisa ya agak ngebut sedikit ya, cuman ya tetap kita harus hati-hati karena memang dari arah Bandung sendiri memang banyak juga kendaraan truk yang melintas. Nah sampailah kita ke Padalarang nih. Di Padalarang sendiri memang jalannya tidak semulus jalan yang di Ciranjang ataupun di Cianjur. Banyak spot-spot jalan yang memang harus diperbaiki. Sayang sekali jalur ini merupakan jalur utama yang memang digunakan oleh pengendara selain lewat jalan tol. Tapi jalannya memang masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Kementerian PUPR ya. Jadi kita memang nggak bisa terlalu cepat juga karena selain jalannya kurang bagus, kontur jalannya pun juga berbelok-belok. Dominasi kendaraan yang melintasi di sini rata-rata kendaraan truk ya, truk trailer. Nah ini memang harus hati-hati. Nggak sedikit pula banyak truk yang memang nggak kuat nanjak, sehingga harus jalan sangat pelan sekali, sehingga kita juga harus bisa menyesuaikan karena di arah berlawanan pun juga masih banyak kendaraan-kendaraan yang melintas. Selain itu juga memang penerangan jalan juga masih relatif masih kurang ya, meskipun di beberapa titik memang sudah ada penerangan jalan yang disediakan oleh pemerintah sendiri. Nah akhirnya kita nyampelah di pusatnya kota Padalarang. Nah ini di sini jalan sudah lumayan membaik ya, karena memang di sini jalannya kebanyakan sudah lurus teman-teman. Tapi ya tetap kendaraan juga masih ramai. Selain itu juga memang kendaraan roda 2 pun juga banyak yang melintas di jalur ini. Nah nanti di depan itu ada rambu yang menuju tol ke Bandung. Jadi kalau sebelum ada Cipularang ya kita masuk tolnya dari Puncak ya di sini. Tapi karena sekarang ada Cipularang maka orang jarang lewat jalur ini lagi. Nah nanti kita di depan ngambil ke kanan, karena kalau lurus nanti ke masuk tol ya. Ini udah masuk ke kota Cimahi. Nah, kota Cimahi sendiri sih memang lumayan ramai ya, karena ini udah masuk ke kawasan menuju kota Bandung. Jadi ini merupakan alternatif buat pengendara roda 2 untuk menuju kota Bandung. Wah, ini kayaknya di pasar apa nih? Pasar Cimahi ya. Pasar Cimahi. Jalan Raja Wali Timur. Duh. Raja Wali Timur. Nah, ini jalannya kurang bagus ya. Ini kita udah di Bandung ya. Udah di tadi Cimahi. Nah, ini kayak pasarnya pasar malam dah. Unik juga ya, malam-malam. Ini ya. Cuman mungkin kalau pagi udah nggak ada, karena pasti macet ya kalau pagi ada pasar kayak gini. Harus hati-hati karena banyak orang yang lagi berbelanja. Oke. Aduh, ini rame euy. Ini kita salah baca map nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja.
Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya inilah Bandung, memang bacanya susah jalannya. Aduh, kita udah dikasih map aja udah masih salah, apalagi nggak dikasih map. Aduh, ini kita nggak tahu nih mau arah Dayakolot apa mana. Ini ya. Oke. Nah ini kita mau menuju ke Dayakolot ya ini ya. Jadi ini kita ngikutin Google Map aja lah ya. Ininya Buah Batu ini ya. Jadi ini nanti kita tetap sih muaranya di jalan Soekarno Hatta. Jalan Soekarno Hatta ini kita lurus aja terus. Lurus aja terus. Untungnya jalannya sepi. Nah ini kita di jalan Soekarno Hatta ya. Ini kita janjian sama tim yang lain di Cileunyi, udah di Sherlock sih. Kira-kira 7 menit lagi kita ketemuan. Nah ini jalan yang ini ya, jalan yang sangat terkenal sebetulnya ini ya. Jadi kalau mau ke Garut dari Bandung nggak lewat tol itu ya ini satu-satunya jalan lewat jalan Soekarno Hatta ini. Dan di sini ada ini jalan di dekat satu arah dengan arah Polda Jawa Barat. Ini ya. Nah ini setelah kita harus muter balik dulu. Ini kalau itu muter balik kanan nih harusnya nih. Nah ini aduh. Nah kita mau ketemu sama Om Bani. Kita lanjut lagi ke tujuan akhir kita di Bayonggong, Garut. Di Kabupaten Garut nih kita di Ranca Ekek ya, di Cileunyi. Ini pukul 2 dini hari. Ya seru juga ya, kita berangkat. Harus hati-hati. Wah ini kenapa ini rame-rame? Oh wah, ada apa ya? Nah, perjalanan kita lanjutkan. Ini masih di Ranca Ekek ya, di Jalan Cileunyi. Masih butuh waktu kira-kira 1 jam lebih lagi sampai ke Garut di kota Bayongbong. Jalan ini sebetulnya memang jalan utama menuju Garut, Tasikmalaya, Ciamis sampai dengan Jawa Tengah. Jalan ini memang relatif sangat bagus ya, karena memang sebagai jalur utama menuju wilayah timur Pulau Jawa. Kondisi jalan juga sebetulnya banyak truk ya. Tadi kita beberapa kali lewat truk, tapi memang tidak sedikit juga tempat yang memang benar-benar kurangnya penerangan jalan.
Jadi kita memang harus ekstra hati-hati. Nah, saya sendiri juga sudah lama nggak pernah lewat jalur sini semenjak tol Trans Jawa jadi. Jadi kita kalau mau ke arah Jawa Tengah ataupun ke Yogyakarta lebih nyaman eh, lewat tol ya dibandingkan lewat sini, karena lewat sini tuh sebetulnya jalurnya memang macet nih kalau pas lagi musim lebaran ataupun misalkan akhir tahun. Karena ya kalau yang mau ke Ciamis atau Tasikmalaya ya mau tidak mau mereka harus lewat sini. Nah, dulu daerah sini memang rawan banjir ya. Jadi ya tergenang lumayan lah di jalannya. Tapi sekarang saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih sekarang sudah nggak pernah banjir lagi. Karena kalau banjir kebayang nggak macetnya seperti apa. Meskipun jam sudah menunjukkan jam 2.30 dini hari, tapi kita tetap semangat. Karena apa? Karena memang jalannya juga enak ya. Ini memang night riding itu ya memang seperti ini, harus kuat tahan ngantuk ya ininya. Cuman ya kalau kita kompak apalagi bertujuh seperti ini, kayaknya sih semangat aja ya teman-teman. Kita malam-malam meskipun yang harusnya kita udah tidur di rumah ini, jadi khusus malam ini kita coba jelajahi ke Garut ya, naik motor. Nah, akhirnya kita nyampe juga nih di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ya. Jadi memang posisi ini gak lama lagi juga kita akan nyampe ke tujuan. Ini hampir jam 3 dini hari ya. Di perjalanan alhamdulillah cukup lancar. Lalu lintas juga ya tidak sepi-sepi amat, tapi ya masih bisa kita melaju kecepatan maksimal. Nah, selama di Garut nih kebetulan kita ada saudara, teman punya nenek dan tinggal di Garut. Kebetulan rumahnya besar, jadi kita alhamdulillah dapat rumah dengan gratis ya teman-teman. Jadi kita selama mungkin 2 hari, jadi nanti kita hari Jumat sudah balik lagi ke Bogor ataupun ke Jakarta. Jadi ini kita nggak nginep di villa ya, tapi nginep di rumah saudara kita ini. Nah, ini juga saya baru merasakan ya, jam 3 dini hari di Garut ternyata masih ramai juga ya, lalu lintasnya juga ya. Saya pikir sepi nih kalau udah jam 3, ternyata aktivitasnya ya masih ya lumayan lah, walaupun nggak serame siang hari ya. Tapi kalau menurut saya seperti ini nih termasuk ramai juga, jadi menyenangkan lah jalan ke Garut. Jadi kita nggak usah takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang lalu lintas pun juga cukup ramai. Jalannya overall sangat bagus teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita dari Bogor sampai ke Garut itu ya mungkin yang jelek-jeleknya hanya yang minor-minor aja lah, nggak terlalu banyak. Oke, teman-teman ya, karena ini kita udah nyampe di Garut dan mungkin dalam 10 atau 15 menit lagi kita juga akan nyampe ke tujuan. Mungkin vlognya bisa kita akhiri. Sebelum diakhiri mungkin saya akan memberikan beberapa pengalaman ya, sharing informasi terkait dengan perjalanan malam ini. Jadi memang pertama, kalau perjalanan malam itu memang relatif lebih adem ya, karena memang malam sih ya, nggak panas. Kedua, memang kalau teman-teman mau jalan malam, pastikan kondisi fisik kita memang harus ekstra, karena pasti akan namanya mengantuk itu pasti nggak mungkin bisa terhindarkan. Ketiga, jangan dipaksakan ketika kita ngantuk, sebaiknya memang kita beristirahat, karena itu akan sangat berbahaya sekali bagi kita kalau kita memaksakan berkendara terus. Ke berikutnya, pastikan teman-teman juga menggunakan pakaian yang proper, karena pasti dingin ketika kita jalan malam. Dan berikutnya, jangan lupa juga bawa jas hujan, karena hal seperti itu mungkin bisa terjadi di tengah jalan, kita
hujan, ya makanya sebaiknya disiapkan jas hujan beserta peralatannya. Nah, next video mungkin nanti saya akan coba sharing pengalaman kita selama di Garut ngapain aja. Yang pasti kita memang ada acara ke Kawah Papandayan di Garut. Saya sendiri juga baru pertama kali ke Kawah Papandayan, ternyata itu objek wisata yang menarik juga buat saya ya. Jadi nanti ngapain aja nanti videonya akan saya share di video-video berikutnya. Oke teman-teman, mungkin itu video yang bisa saya share perjalanan saya dari Bogor sampai dengan Garut malam-malam. Terima kasih yang sudah ngikutin video saya dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf apabila dalam penyajian video ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Terus dukung channel saya Ngulik Jalan dengan subscribe, like, dan membagikan video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.